Kebakaran gedung Teradron kemarin itu bikin banyak spekulasi dan juga konspirasi. Ya adalah konspirasi yang bilang kalau Teradron ini punya footage lahan sawit. Ya, tapi itu kan konspirasi, belum ada faktanya. Cuma kita nggak bakal bahas itu, kita akan bahas kenapa gedung Teradron bisa kebakaran. Ya pertama kalau kita ngomongin soal jalur evakuasi nih ya yang namanya ruko, sepengalaman gua hidup nih ya di Jakarta puluhan tahun, ya namanya ruko ya emang jalurnya ya itu doang. Nggak ada tuh gua ketemu ruko yang punya 2 jalur depan belakang, nggak ada sih gua nggak ketemu. Jadi ya kalau dibilang kenapa nggak punya jalur evakuasi ya namanya ruko. Nah sebenarnya menjadi masalah bukan jalur evakuasinya doang. Yang jadi masalah utamanya adalah karena nyimpen baterai di ruko itu yang jadi masalah tuh. Ya kalau lu bikin gudang di ruko buat nyimpen skincare, nyimpen baju ya oke-oke aja lah. Tapi kalau drone beda cerita. Drone ini merupakan baterai dan baterainya drone itu merupakan baterai yang sensitif. Terutama drone Teradron ini kan bukan drone skala hobi, tapi drone skala perusahaan. Dan baterai drone itu kebanyakan pakai baterai jenis lithium ion atau kalau enggak dia pakainya itu baterai polimer. Dan setahu gue nih baterai lithium itu lebih sensitif dibandingkan baterai-baterai lain macam baterai alkalin. Jadi penyimpanan baterai lithium itu nggak bisa sembarangan. Baterai lithium sensitif sama suhu yang terlalu panas dan juga terlalu dingin. Sensitif sama lembab, bahkan sampai sensitif sama exposure cahaya. Bayangin tuh. Bahkan nih ya, ada prosedur penyimpanan baterai drone yang harus dimasukin ke dalam kantong lipo anti api. Saking apa? Saking sensitifnya baterai drone. Nah kenapa disimpan di gedung ruko yang ventilasinya nggak jelas, yang dibilang lembab ya lembab, ruangannya sempit pula. Dan bahkan gue baca di artikel di lantai 1 gedung Teradron itu ada gensetnya. Kalau kita ngomongin genset itu kan ada bensinnya. Bayangkan kok bisa-bisanya menyimpan baterai digabungin dengan ada bensin-bensinan. Nah itulah penyebab kebakarannya. Jadi bukan soal jalur evakuasi semata karena ya semua ruko ya begitu. Tapi nih ya kalau di kantor gue ruko juga. Kantor gue itu rutin didatangi oleh damkar. Karena kita tuh disuruh beli apar. Gue lupa berapa bulan sekali gitu. Dan kalau aparnya itu udah expired ya mesti beli lagi. Karena apar yang disimpan itu mesti fresh. Nah nggak tahu deh kalau di gedung Teradron itu ada aparnya nggak? Karena ya setahu gue apar itu wajib beli, disamperin sama damkar. Kalau ditanya apakah gedung Teradron ini punya IMB, ada IMB-nya. Adakah SLF-nya? Ada juga SLF-nya. SLF itu adalah sertifikat layak fungsi. Mereka punya dua-duanya. Masalahnya SLF-nya itu adalah SLF perkantoran, bukan pergudangan. Nah ini yang jadi masalah. Kalau dia SLF-nya SLF pergudangan dan misalnya ketahuan emang nyimpen baterai, pasti nggak bakalan dapat itu. Banyak netizen yang bilang kenapa itu kantornya nggak punya sprinkle buat kebakaran, sprinkle water tuh. Kenapa juga nggak sedia alarm? Ya sekalipun dia sedia alarm juga nih ya, tetap nggak boleh juga nyimpen baterai drone di sono. Karena kalau baterai drone kebakar ini itu asapnya berbahaya loh. Nah itu kemarin korban-korban yang meninggal dunia itu mereka bukan meninggal karena kebakarnya, tapi karena keracunan asap dari kebakarnya baterai drone tersebut. Jadi nih ya sekalipun lu punya apar 1000 ton di dalam gedung lu, ditambah lu punya alarm yang luar biasa canggih, tetap nggak boleh nyimpen baterai drone sembarangan.